Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 5 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sangat Terpuji. Sangat terpuji. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 96 ayat yang keempat sampai dengan keenam. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di dalam kehidupan ini. Kami hanya bisa memuji, mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa tidak ada yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih terpuji daripada Engkau, Allah yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sangat terpuji. Jangankan sangat terpuji, dipuji saja adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dari banyak perjalanan hidup setiap sahabat seperjalanan, mari kita coba kumpulkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang lain tentang diri kita. Apakah lebih banyak kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang memberikan aura negatif yang terjadi kepada kita, lebih banyak kritikan, bahkan mungkin menghakimi? Ada dua persoalan mengapa manusia akhirnya bisa saling menghakimi dan kemudian saling memberikan kata-kata negatif dan bukan kata-kata pujian. Yang pertama adalah karena memang manusia terbatas. Jadi manusia terbatas. Jadi ada kata-kata koreksi yang ditujukan kepada kita karena memang kelalaian kita, karena memang kelemahan kita, karena memang kapasitas kita yang tidak memadai, sehingga ada yang disebut dengan komplain, keluhan-keluhan. Maka banyak yang disebut dengan customer service, sebuah pelayanan untuk kepuasan kepada para pelanggan dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama memang adalah karena kekurangan kita. Yang kedua karena keberdosaan kita. Orang berdosa itu, sekalipun kita tidak salah, sekalipun kita sudah melakukan yang terbaik, maka manusia akan mencari-cari kesalahan. Dalam rangka mencari-cari kesalahan dengan berbagai macam motivasi. Mungkin karena iri, mungkin karena persaingan, mungkin karena pengangguran, atau mungkin karena persoalan pribadi sendiri. Sehingga ketidakpuasan itu diungkapkan. Kita hanya orang-orang yang kemudian terkena imbasnya. Kita tidak pernah bermasalah dengan yang bersangkutan, tidak pernah menyakiti, namun tiba-tiba seakan-akan kita adalah musuh lama bagi yang bersangkutan. Jadi artinya yang pertama karena kelemahan kita, karena kelalaian kita, namun juga karena manusia berdosa. Manusia berdosa itu adalah mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan, mencari-cari apa yang bisa kemudian membuat orang lain itu menjadi tersakiti, disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi artinya, kalau kita kurang mengalami pujian sangat wajar karena dua hal tadi. Namun tentu sahabat perjalanan di tengah perjalanan hidup kita pun juga mengalami masa-masa indah. Bagaimana kita dipuji oleh orang tua kita, dipuji oleh guru kita, dipuji oleh rekan kerja kita. Tentunya yang paling utama, dipuji oleh orang yang memiliki dan mencintai kita. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saya pribadi tentu mengalami banyak sekali pujian-pujian, tentu dengan paketnya juga mengalami banyak kritikan, mengalami banyak kemudian kata-kata negatif, yang pada akhirnya kita perlu menyikapi mana yang kita harus abaikan, mana yang kita cuma dengar saja, mana yang kemudian menjadi pertimbangan, mana kemudian yang menjadi koreksi dan evaluasi karena memang itu adalah kesalahan kita. Tetapi di atas semuanya itu, sahabat seperjalanan, kita tidak akan berbicara tentang diri kita, tapi berbicara tentang Allah. Kalau kita ingin mencari pujian, maka carilah pujian yang berasal dari Allah dan bukan dari manusia. Karena pujian dari manusia seringkali didasari oleh berbagai macam motivasi-motivasi, sekalipun sebagian ada yang baik, namun rata-rata dan kebanyakan didorong oleh motivasi yang kurang baik.
Memuji karena ada maunya, setelah maunya didapat kita ditinggalkan. Memuji karena ketidaksenangan, karena iri, maka berupaya untuk menjelek-jelekan kita. Dan ada cara, yaitu memuji-muji kita setinggi langit. Dalam rangka apa? Kita ingin diperalat. Itu adalah jebakan. Jadi ada yang namanya itu pujian yang bentuknya jebakan dan jerat. Setelah kita termakan oleh pujian tersebut, maka kita akan menjadi sasaran empuk untuk dirusakkan atau dirugikan kehidupan kita. Siapa yang sangat terpuji dalam kehidupan ini? Alkitab mengatakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Allah adalah Allah yang sangat terpuji. Sangat terpuji berarti dia punya kapasitas apapun yang terbaik, karena pujian berbicara tentang semua yang terbaik. Kita memuji seseorang karena kecantikan, kita memuji seseorang karena kepandaian, kita mungkin memuji seseorang karena dia seorang sultan, orang yang kaya. Dan Allah punya segala sesuatu. Allah menciptakan alam semesta cukup dengan kalimat dan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jadilah terang, jadilah bulan, matahari, bintang. Maka semuanya jadi di dalam perkataannya. Hanya Tuhan sumber yang paling harus kita puji di atas segala sesuatu. Yang berikut adalah, janganlah sakit hati karena ucapan manusia. Tetapi mari kita melihat bagaimana Allah menghargai, tidak hanya memuji. Allah memuji hamba-hamba yang setia. Allah memuji janda yang miskin. Allah memuji orang-orang yang tulus hatinya dan terbuka untuk terus membuka diri untuk dipengaruhi dan taat setia kepada kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, maka kita carilah pujian daripada Allah. Dan pujian daripada Allah bukan berbicara yang utama tentang pencapaian-pencapaian, tapi ketulusan hati, kejujuran, hidup dalam kekudusan. Pikiran kita, perasaan kita hidup sebagai manusia baru. Kemudian kita menjalankan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan, maka kita akan mendapatkan pujian dan penghargaan daripada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, orang-orang yang dipuji oleh Allah bukanlah orang kaya. Orang-orang yang dipuji Allah bukanlah para pejabat, bahkan mereka sering dikritik oleh Tuhan. Orang-orang yang dipuji Allah bukanlah para pemuka agama, karena pemuka agama sifatnya hanyalah jabatan. Kadang-kadang mereka yang banyak dikritik oleh Tuhan, diingatkan, ditegur dosanya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa refleksi, kait mengait, dan aplikasi renungan ini untuk setiap sahabat seperjalanan? Jadi yang pertama, jangan mencari pujian dari manusia. Kalaupun kita menginginkan pujian dari manusia, tidak apa-apa, karena kita memang masih hidup sebagai manusia. Tapi biarlah pujian itu kita dapatkan dari orang-orang yang tulus, dari orang-orang yang hidupnya benar, dari orang-orang yang punya motivasi yang murni. Maka pujiannya pun bersih, pujiannya pun adalah pujian yang benar. Dan yang paling utama dalam hidup ini, janganlah mencari pujian manusia, carilah pujian daripada Allah. Maka kita akan hidup dalam kebenaran. Dan biarlah dalam hidup ini kita lebih berkonsentrasi memuji dan memuliakan Allah, pencipta alam semesta yang melebihi segala ilah dan Allah apapun yang ada dalam dunia ini. Dengan demikian, hidup kita akan benar, hidup kita akan penuh dengan sukacita, dan hidup kita akan dalam kebenaran. Allah lah yang sangat terpuji. Hiduplah karena pujian yang berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.